Halo, bertemu dengan saya yaitu Ibu Riana Fathiati. Saya akan mengajar biologi kepada kalian. Pada kelas 11 ini, materi pertama yaitu atau bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sel. Yaitu sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses dalam sel. Nah, ini adalah orang atau penemu pertama sel. Robert Hooke. Sel adalah unit organisasi terkecil kehidupan. Kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke yang tadi gambarnya yang kalian sudah lihat ya. Pada tahun 1635 sampai 1703 yang berarti kotak-kotak kosong setelah ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Selanjutnya disimpulkan bahwa sel terdiri atas kesatuan yang dinamakan protoplasma. Selain Robert Hooke, ada Schwann dan Schleiden pada tahun 1838 menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai persamaan, yaitu tubuhnya tersusun oleh sel-sel. Nah, ini adalah foto dari Schleiden dan Schwann. Kemudian selanjutnya, teori tersebut dikembangkan menjadi suatu teori sebagai berikut. Yang pertama, sel adalah satuan struktural terkecil organisme hidup. Kemudian nomor 2, sel merupakan satuan fungsional terkecil organisme hidup. Kemudian 3, sel berasal dari sel dan organisme tersusun oleh sel. Sel unit terkecil dalam terkecil. Kenapa sih dikatakan unit terkecil? Karena unit fungsional terkecil berarti bahwa sel dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Misalnya, respirasi, transportasi, reproduksi, ekskresi, sekresi, dan sintesis. Sel juga merupakan unit hereditas makhluk hidup yang menurunkan sifat genetis. Kemudian ada komponen kimiawi penyusun sel, yaitu ada unsur mikro. Unsur terbesar yang menyusun sel terdiri atas 5 unsur utama: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan kalium. Unsur mikro yaitu unsur yang jumlahnya sedikit, terdiri besi, Fe, tembaga atau Cu, boron, Bo. Senyawa anorganik terdiri atas makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul terdiri karbohidrat, protein, lipid, nukleotida, dan asam lemak. Kemudian nomor 4 ada senyawa anorganik, yaitu ada air, garam-garam mineral, dan gas. Nah, ini adalah gambar dari sel prokariotik dan ini adalah eukariotik. Lebih jelasnya kita akan membahas struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, struktur sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik yang sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi inti tersebar dalam sitoplasma, atau sel memiliki satu sistem membran yang termasuk dalam kelompok ini ada bakteri dan alga biru. Nah, ini adalah sel prokariotik dari bakteri ya. Ini adalah bakteri, sel bakteri. Kemudian ada struktur sel prokariotik. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh. Membran plasma tersusun dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sitoplasma tersusun dari protein, lipid, mineral, dan enzim. Enzim yang berfungsi mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Kemudian ada sel eukariotik, yaitu sel yang intinya memiliki membran. Sel eukariotik itu ada pada tumbuhan dan hewan. Nah, ini adalah gambar dari struktur sel tumbuhan. Ini ada Re kasar, ini Re halus, ini badan Golgi, kloroplas, vakuola, membran plasma, dinding sel. Nah, ada ribosom, ada nukleus. Kemudian ada struktur sel hewan. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ada ribosom. Nah, ini perbedaan Re kasar dengan Re halus. Kemudian ada badan Golgi, ini ada mitokondria. Kemudian ini ada perixisom, ada membran sel. Nah,
inilah yang membeda antara sel prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik dia tidak memiliki membran sel seperti ini. Kalau eukariotik dia memiliki membran sel. Kita lanjut ya. Kemudian ada struktur sel eukariotik, itu ada 3 macam, yaitu membran plasma atau bersifat selektif permeabel, yang artinya membran plasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Membran plasma berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya berbagai sel. Kemudian yang nomor 2 ada sitoplasma, yaitu cairan sel yang berada di luar membran inti. Ada sitoplasma yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel. Kemudian ada organel sel. Organel sel ini ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu inti sel atau nukleus. Nah, ini ada bagian terbesar di dalam sel yang fungsinya mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel. Karena di dalam sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari bagian-bagian, yaitu ada selaput inti atau dinamakan dengan karioteka. Kemudian ada nukleoplasma atau kariolimfa, ada kromatin atau kromosom, ada nukleus atau anak inti. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti. Dikenal ada 2 macam, yaitu ada RE kasar atau retikulum endoplasma granuler, dan ada RE halus atau retikulum endoplasma agranuler. Nah, kenapa sih tampak kasar? Karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasma. Sedangkan pada yang halus, permukaan sitoplasmik tidak memiliki ribosom. Nah, ini ya. Nah, pada RE kasar ini ribosom menempel. Nah, sedangkan pada RE halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma atau RE yaitu 1. Mensintetis lemak dan kolesterol, 2. Menampung protein yang disintetis oleh ribosom, 3. Transportasi molekul-molekul, 4. Menetralkan racun. C. Ribosom atau ergastoplasma adalah organel sel terkecil di dalam sel dan merupakan unit gabungan protein dengan RNA ribosom atau disingkat dengan RNAR. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintetis protein. Jadi sintetis protein itu ada di ribosom. Kemudian ada kompleks Golgi, yaitu berfungsi sebagai tempat sintetis polisakarida seperti mukus selulosa dan hemiselulosa. Kemudian ada membentuk membran plasma. Nomor 3, membentuk kantong sekresi untuk membuang zat yang akan dikeluarkan sel. 4, membentuk akrosom pada sperma. Kemudian ada lisosom. Lisosom fungsinya sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan atau enzim pencernaan seluler. Nah, ini gambar dari lisosom. Kemudian F, badan mikro. Badan mikro itu ada 2, peroksisom dan giloksisom. Peroksisom ada di tumbuhan, fungi, dan hewan. Fungi itu ada jamur. Giloksisom berperan dalam metabolisme asam lemak dan sebagai tempat terjadinya siklus glioksilat. Kemudian organel yang terakhir ada mitokondria. Mitokondria sebagai tempat respirasi pada sel. Nah, ini adalah gambar dari mitokondria. Nah, ini adalah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan materi pada hari ini. Terima kasih, selamat berjumpa di materi selanjutnya.